Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pimpinan dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu melanjutkan pelajaran dari Injil Matius. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tertidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Terima kasih. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka. Berbicara apa ini? Berbicara di ayat-ayat di atasnya. Yaitu berbicara tentang puasa dan penjelasannya dengan murid-murid Yohanes yang mempertanyakan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Jadi pengurus sinagoga, ada kepalanya di situ. Lalu menyembah dia dan berkata. Coba, Yesus di sini tidak menolak penyembahan. Makanya kalau Zakir Naik mengatakan, di mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Yang suka-suka minta disembah, padahal nggak ada orang yang menyembah, itu malah iblis. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Terus? Jadi jikalau engkau menyembah aku." Jadi jikalau engkau menyembah aku. Iblis itu sangat ingin disembah. Sedangkan Allah yang benar gak gitu. Orang menyembah bukan karena disuruh-suruh atau diancam-ancam. Demikian Yesus juga. Tidak akan dia mengatakan, "Sembahlah aku." Tidak ada. Tetapi ketika orang menyembah dia nggak menolak gitu loh. Dia menerima penyembahan. Dan dia pun mengatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-32. 22 dan 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kalau Bapa tidak menghakimi siapapun dan penghakiman diserahkan pada anak. Padahal penghakiman itu prerogatifnya Allah, haknya Allah. Dan Yesus Kristus sebagai anak Allah diberi penghakiman oleh Bapa, diserai
Berarti kalau gitu Yesus Kristus apakah hanya sekedar nabi? Mana ada yang nabi yang yang bisa menghakimi? Apakah hanya sekedar rasul? Di mana ada rasul menghakimi? Tapi di sini dikatakan Yesus sendiri mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dan itu kapan terjadi? Nanti di akhir zaman. Yang akan menghakimi manusia adalah Kristus. Kita baca di dalam Kisah Rasul Roma pasal yang kedua ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari di bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Allah akan menghakimi segala sesuatu oleh Kristus Yesus. Dan ini pun bukan karangan Paulus. Paulus mengikuti kata gurunya ini. Karena Kristus sendiri mengatakan dia yang akan menghakimi. Ya. Tujuannya apa? Ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Nah, kalau orang menghormati Bapa itu bagaimana? Ya menyembah. Dan Kristus mengatakan supaya orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Berarti kalau gitu, di sini Yesus mengatakan penghormatannya manusia kepada Kristus itu sama dengan penghormatan kepada Allah, yaitu penyembahan. Oleh karena itu, ketika orang menyembah dia tidak menolak. Ya. Dan tidak ada nabi yang mau disembah. Hanya sekedar nabi. Rasul pun tidak. Oleh karena itu pada waktu orang akan menyembah rasul, ditolak oleh para rasul ini. Aku manusia biasa, jangan menyembah aku. Nah, Yesus mengatakan penghormatan kepada anak itu sama dengan penghormatan kepada Bapa, dan dia tidak menolak penyembahan itu. Kembali kepada Matius 9 ini. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Coba, kepala rumah ibadat loh ini. Ibadat Yahudi dan orang Yahudi tidak akan menyembah yang selain Allah. Tiba-tiba di sini dia menyembah Yesus. Ya. Menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Dia tahu hukum Taurat. Dia tahu ajaran-ajaran agama Yahudi, ajaran Nabi Musa. Tetapi hukum Taurat ternyata dihadapkan pada kematian, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sudah. Oleh karena itu, karena mungkin orang ini sudah mendengar bahwa Yesus telah melakukan mukjizat menyembuhkan orang, dia percaya kepada Yesus. Mungkin dia percaya bahwa dia itu Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga dia mendatangi Yesus. Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Dia punya keyakinan, dia punya iman bahwa Yesus itu dapat melakukan demikian. Sebab kalau dia tidak punya iman, tidak mungkin dia datang dan mengatakan ini kepada Yesus. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus selalu terbuka untuk mendengarkan permohonan manusia. Yesus
selalu terbuka untuk memberikan pertolongan pada siapapun yang memohon kepadanya. Bukan hanya dulu saja, sampai sekarang pun banyak orang yang mengalami pertolongan Yesus ini. Karena Alkitab mengatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin baik kemarin maupun hari ini, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Jadi kalau dulu dia menolong orang, dulu dia berbuat mukjizat pada waktu berada di bumi, sekarang setelah dia naik ke surga, diberi segala kuasa di surga dan di bumi lebih-lebih lagi. Dia tidak berubah. Belas kasihannya pada manusia tetap sama. Kemampuan dan kuasanya untuk menolong tetap sama. Oleh karena itu kalau saudara sekarang tidak percaya pada Yesus, dan saudara punya masalah, cobalah hilangkan rasa praduga itu. Cobalah datang menyembah kepada dia, memohon pertolongan. Ujilah Yesus Kristus dengan iman yang sungguh-sungguh, dan saudara akan menemukan pertolongan itu. Pada waktu itu, ayat 20, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sebagai perempuan 12 tahun mengalami pendarahan itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi dalam konteks keagamaan Yahudi, orang yang menderita pendarahan, auratnya mengeluarkan lelehan, itu aturannya ketat sekali. Coba kita baca di dalam Imamat 15. Di dalam Imamat pasal 15. Imamat 15 ayatnya 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Kalau orang sedang datang bulan menstruasi, batasnya 7 hari. Nah, ini orang ini 12 tahun mengalami itu dengan batasan-batasan yang demikian. Sulit nggak? Ya sulit. Orang nggak mau dekat kepada dia karena dia takut najis. Nah, ini sebenarnya gambaran apa? Gambaran dosa. Yang memisahkan manusia dengan manusia, yang memisahkan manusia dengan Allah, sebagaimana orang najis cemar kain itu tidak boleh pergi ke sinagoga, tidak boleh sembahyang, tidak boleh ini dan itu, karena orang takut di ketularan najisnya tadi. Ya. Coba kita baca ayat selanjutnya dari pasal Imamat 15 ayat 16. Ayat 15 ayat 16.
Apabila seorang laki-laki bertumpah Enggak, ayat yang kedua, ayat yang ke-25. Pasal 15 ayat 25. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Terus? Setiap tempat tidur yang tidurinya selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Coba 12 tahun mengalami batasan-batasan kehidupan seperti ini. Dia tidak boleh datang ke sinagoga, lambang dosa itu memutuskan manusia dengan Allah. Ya, orang lain didekati tidak mau karena takut najis, lambang bahwa dosa itu memisahkan manusia satu dengan yang lain. Dan dia sendiri mendapat kesulitan dengan itu, maka dosa itu membuat kesulitan bagi kehidupan seseorang. Dan agamanya tidak dapat menolong dia. Bagaimana bisa menolong? Mau datang aja udah ditolak kok ya, karena kenajisannya itu. Itulah sebabnya dikatakan ayat 20 dari Matius 9 ini, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus. Mungkin dia merasa Yesus tidak akan menolak. Itu lambang bahwa Yesus tidak ada menolak siapapun yang datang kepadanya, termasuk saudara. Kalau saudara merasa dalam kebingungan kehidupan saudara, saudara merasa terkungkung oleh masalah, oleh dosa, dan saudara tidak tahu harus minta tolong kepada siapa, saudara bisa datang kepada Yesus. Saudara bisa meminta pertolongan kepadanya. Dan dia tidak akan menolak saudara. Ya. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Disangka Yesus tidak tahu, tapi dia punya iman. Dan iman itu yang menjadi kontak dia dengan Yesus dan kuasanya. Makanya dikatakan di ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jabang saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia punya iman. Ya, saudara pun kalau punya iman ini, dimanapun saudara sedang berada, mungkin saudara sedang sakit, bertahun-tahun saudara tergeletak di tempat tidur, dan tidak ada yang menolong saudara, dan saudara mempunyai masalah yang begitu sulit, coba dekati Yesus. Mohon kepadanya. Tuhan Yesus, kalau memang Kau betul dapat menolong aku, tolonglah aku. Katakan begitu. Dan saudara akan mendapat pertolongannya. Ya. Tetapi Yesus berpaling, ayat yang ke-22 dari Matius 9. Dan memandang dia, serta berkata. Ya, memandang tentunya memandang dengan kasih. Serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Coba, tidak kenal itu loh. Disebut anakku. Yesus itu memang mengasihi semua orang. Jadi orang ini ya nggak tahu, umurnya mungkin lebih tua dari Yesus. Tapi toh Yesus menyebut anakku. Secara fisik lebih tua dari Yesus. Tapi karena Yesus itu firman-Nya Allah, sebelum dia menjadi manusia, dia sudah ada dulu sejak kekal, ya tentunya
dari sisi keilahiannya, dia lebih tua dari siapapun. Teguhkanlah hatimu, anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau saudara punya iman kepada Yesus Kristus, apapun masalah yang saudara hadapi sekarang, datanglah dengan keteguhan hati, dengan iman. Dan iman itu akan membuat kontak saudara dengan Yesus. Dan Yesus akan berbalik melihat kepada saudara. Dan dia akan memberikan pertolongan kepada saudara. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikianlah ketika kita datang kepada Yesus, kita dipulihkan. Dipulihkan keberadaan kita dari keberadaan dosa kepada kesembuhan, kepada keberadaan sebelum kita jatuh dalam dosa. Memang itu kedatangan Yesus. Untuk memulihkan kita, supaya kita kembali dipulihkan kepada keadaan. Seperti ketika awalnya, tujuan awalnya dia menciptakan manusia. Mengapa dia? Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Dan firman itu sekarang berwujud Yesus Kristus menjadi manusia. Maka kalau dikatakan Yesus menciptakan, ya bukan wujud manusianya itu yang menciptakan. Dia menciptakan dalam keadaannya sebagai firman. Ya. Kita lanjutkan ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Di dalam budaya Yahudi kuno, saya nggak tahu kalau budaya Yahudi sekarang bagaimana. Kalau ada orang mati, akan memanggil orang untuk meniupkan seruling musik kesedihan, menangisi yang mati, dan orang yang mungkin dibayar atau keluarganya sendiri ribut menangisi yang mati. Sama dengan mungkin sekarang masih dilakukan dalam budaya Batak gitu kan, menangis rame, dan budaya Tionghoa. Orang mati ditangisi. Dan ini yang terjadi di antara orang Yahudi waktu itu. Ya. Tetapi berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati. Yesus tahu bahwa dia akan dapat menyembuhkan anak ini lagi. Ya. Tetapi tidur. Karena dia akan membangunkan lagi, maka dikatakan tidur. Ya. Tapi orang-orang ini tidak menanggapi kata-kata Yesus secara serius. Padahal Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Berarti Yesus mampu untuk menghidupkan orang memang. Nah, orang-orang Yahudi tidak ngerti, maka apa yang dikatakan Yesus dianggap bohong, dianggap main-main, maka dia ditertawakan. Nah, kalau kita mentertawakan, kita silahkan saudara mentertawakan Yesus sekarang, tidak apa-apa. Tapi tahu nanti, saudara akan menyesal sebab yang akan menghakimi dunia itu adalah Yesus. Allah telah menyerahkan penghakiman kepada Yesus. Dan dia akan datang sebagai hakim, menghakimi siapapun. Bukan hanya orang Kristen, termasuk saudara. Ya. Makanya dia mengatakan di dalam Matius 25. Matius 25 ayatnya yang ke-31.
Apabila anak manusia datang dalam Anak manusia kemuliaan, itu gelar Yesus sebagai Mesias. Sebagai Raja Penyelamat. Ya. Apabila anak manusia datang, dalam kemuliaannya, kapan? Di akhir zaman. Terus? dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Oke. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba Ini dari dia kambing. akan menghakimi semua bangsa. Nggak peduli. Saudara, bangsa apa, warna kulit apa, agama apa, budaya apa, pada akhirnya saudara akan berhadapan dengan Yesus. Dan saudara, kalau sekarang mengolok-olok Yesus, nanti dipaksa, mau atau tidak mau, lidah saudara akan mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekarang silahkan mengolok-olok. Tunggu waktunya nanti. Kita baca Filipi pasal yang kedua. Ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah saat meninggikan dia Allah meninggikan Yesus sebagai Mesias tadi. Terus? dan mengaruniakan kepadanya Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, segala nama. Terus? supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, Nah, bertekuk lutut segala yang ada di bumi, termasuk saudara yang sekarang mungkin mengolok-olok dia. Terus? Dan yang ada di langit, Dan yang ada di langit, yaitu para malaikat, akan berlutut kepada Yesus. dan yang ada di bawah Di bumi. bawah bumi adalah lambang daripada para kuasa kejahatan, roh-roh jahat. Dan segala lidah mengaku segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. itu nanti sebelum dipaksa. Makanya saya undang saudara untuk mengakui dia sekarang untuk keselamatan saudara. Sebab kalau tidak nanti saudara dipaksa untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, sudah terlambat. Penghakiman sudah berjalan. Ya. Matius 9 ayat yang ke 25. Tetapi setelah orang banyak itu diusir, ya karena mereka tidak percaya, bikin ribut aja, bukan menolong, bukan menyembuhkan yang mati ini, diusir ya. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Dia membuktikan kuasanya sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya tentunya peristiwa yang seperti itu tidak mungkin tersembunyi. Tersiar kabar di mana-mana. Di sinilah kita melihat Yesus itu dengan tindakan mukjizatnya itu menyatakan dia sebagai pelepas manusia dari dosa dan pelepas manusia dari kematian dan kebinasaan. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.